Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di seri kuliah material nano. Kali ini kita membahas properties mekanik dari material nano, kemudian dilanjutkan sama thermal propertiesnya juga. Jadi, ukuran dari sebuah objek akan mempengaruhi mechanical propertiesnya. Sebelumnya kita udah mengetahui ya, ini ada tensile test, di mana ini adalah uji tarik. Kita mendapatkan nilai stres merupakan gaya dibagikan eh, luas penampang. Kemudian ada strain, itu adalah delta L per L0 atau eh, pertambahan panjang dibagi panjang awal. Ini ada tensile test curve. Kita menemukan ada UTS di sini atau ultimate tensile strength, di mana ini material eh, memiliki eh, stres tertinggi. Kemudian ada yield strength. Yield strength itu atau adalah ini ya. Jadi dia tegangan maksimum yang dapat diterima suatu benda agar dia tidak mengalami perubahan plastis gitu. Jadi masih elastis. Jadi dapat masih elastic deformation gitu. Kemudian ada necking. Necking itu terjadi ini ya. Jadi konsentrasi dari tegangan itu ada pada bagian tengah dari spesimen uji. Kemudian terjadi fracture, spesimen putus. Ya. Kalau elastic deformation kita pakai Hooke's law, yaitu sigma sama dengan E kali strain. Young modulus kali strain. Oke. E adalah modulus Young atau dia pakai Pascal. Adalah kekakuan sebuah material atau stiffness of material. Mechanical properties ada yield strength, kita ulang lagi ya, ada yield strength, ada maximum stress before permanent strain. Jadi dia stres yang tegangan maksimum sebelum dia terjadi permanen atau perubahan plastis. Kemudian tensile strength adalah maksimum dari stres yang dapat diterima benda. Kemudian ductility adalah keuletan benda atau dia pengukuran dari deformasinya. Kalau toughness adalah kemampuan menyerap energi jadi ah itu dilihat di bawah area di bawah kurva. Iya, berhubungan antara tegangan dan kemampuan dia apa ya, elastisitasnya. Kalau hardness adalah kemampuan eh, menahan plastik deformasi plastik. Kalau nanopartikel dari material grain size micron to millimeter mengecil, jadi grain boundariesnya akan meningkat. Nanopartikel increase grain boundaries, oke. Okay. Influence on mechanical properties akan mempengaruhi mechanical properties seperti hardness, yield strength, elastic modulus, dan toughness-nya. Oke, ini kita comparison tensile curve. Pada ALMG Cyromil, ini ada berukuran 20 nanometer, ini sangat kecil ya. Uh, Sebentar. Dia memiliki tegangan yang atau memiliki kekerasan yang sangat tinggi, namun dia hampir tidak mengalami deformasi plastis. Mengapa demikian? Karena dia sangat getas. Kemudian ini ada ALMG ultra fine grain di 80 nanometer sama dia tidak terlalu tinggi mengalami deformasi sehingga dia memiliki ini ya kekuatan uh, modulus yang tinggi namun dia toughness-nya rendah. Dan kalau di ALMG course 2 mm dia kita lihat area di bawah kurvanya sangat tinggi namun tensile stress yang dapat diterima tidak terlalu tinggi gitu ya. Ini strength and hardness with grain size. Jadi kekuatan akan tinggi ketika butirnya semakin kecil. Ini ada comparison perbandingan yang modulus Young-nya GPA antara FE
dan Fe nanopartikel. Fe biasa tuh 200, kalau Fe nanopartikel di 100 nanometer di 800 tuh. CNT adalah karbon nanotube di 1000 dan diamond 1200. Berarti sampai saat ini yang paling tinggi kekerasannya yang model C adalah si diamond. Elongasi dari nanostructure. Elongasi me, elongasi menurun karena dia lebih sedikit terjadinya dislokasi karena eh, jarak dislokasinya juga semakin berkurang gitu ya. Jadi keuletan berkurang maka dislokasi berkurang atau kebalikannya dislokasi berkurang maka keuletan berkurang gitu ya. Mechanical properties of nanomaterial compared to coarse grain material. Higher young modulus and tensile strength, oke. Tapi dia memiliki lower plastic deformation, betul, karena dia lebih brittle dan memiliki kekerasan yang lebih oke. Dikarenakan meningkatnya grain boundaries, densitas grain boundaries dan sedikit dislokasinya. Pergerakan atom lebih terhambat sehingga terjadi dia lebih kuat, namun dia lebih brittle. Jadi memang dislokasinya cepat banget terhambat, tapi dia nggak bisa bergerak lagi. Ketika dia bergerak, ya putus sudah, udah ini dia, the fracture gitu ya. Ada faktor important dari mechanical properties. Pertama, sejarah dari material mengenai temperatur strain mempengaruhi jumlah dari dislokasi dan grain size. Kemudian impuritas atau kemurnian eh, akan tersegregasi atau eh, apa namanya terpisah pada high temperature dan menyebabkan ada efeknya di mechanical properties-nya. Dan aplikasinya pada biomedik bisa pada bone implant karena kita butuhkan properties yang oke juga di bone sama implant lain dan high strength strong long lasting material oke. Karena kita butuh yang kekuatan oke, kuat tapi dia tahan lama di otomotif, elektronik dan aerospace dan tentunya sebagai di composite material untuk meningkatkan hardness-nya. Jadi kita butuh sebagai reinforce-nya. Ini biasanya bentuknya metal whisker. Ini yield modulusnya itu sangat tinggi tapi deformasinya rendah. Ini ada choke di 6,8 mikrometer, tetap material nano karena sifatnya berubah. Kan kita tahu tadi kayak ini dia perbandingannya ini sama hair. Wah, beda banget deh. Jadi kan dua itu syarat kita sebut material nano. Salah satu dimensinya di bawah 100 nanometer atau dia udah berubah sifat propertiesnya sama bulknya. Itu kita bisa sebut material nano. Ini theoretical sama experimental strength. Theoretical ini iron bisa sampai 33,9 GPa, copper 16,9, tapi ternyata iron itu pada eksperimennya pada book 27,5 MPa dan pada whisker 13 GPa. Coppernya lebih rendah lagi di booknya di 0,5 tapi di coppernya 3. Nah, karena pada nih ya, theoretical asumsinya dia perfect crystal. Nah, terjadi sharing plane, nah, ada tegangan geser menyebabkan dia apa ya terjadi deformasi gitu ya. Mechanical properties adalah perhitungan kekuatan dari perfect crystal yang berlebih dari satu atau dua order magnitude. Two possible mechanism have been proposed to explain enhanced strength to nanowires and nano. Increase internal perfection, lebih sedikit dislokasinya. Increase surface perfection, cacat lebih sedikit pada permukaan. Itu menyebabkan tadi pada nanowires dia lebih kuat ya. Increase internal perfection. Jadi dia lebih perfect kristalnya ya. Kedua tadi bentuk cacat pada permukaan lebih sedikit gitu. Mechanical properties, the smaller the cross section of nanowire, the less the probability finding it in it any imperfection such as semakin kecil cross section pada nanowire, kita kemungkinan menemukan cacat itu dislokasi, impuritas itu semakin kecil gitu. Sehingga akan berpengaruh kekuatan mekaniknya lebih oke gitu. In general, smaller structure have less surface defect. Dan defeknya lebih sedikit karena tadi ya ukurannya makin kecil. Material dengan diameter di bawah 10 mikron tidak memiliki detectable step pada surface-nya di elektron mikroskop.
di mana irregular growth step were revealed whiskers with diameter above 10 micron. Additive manufacturing of steel matrix nanocomposite. Ada ya gitu ya. Oke. Mungkin itu untuk yang mekanikalnya, kemudian kita ke thermal ya, guys. Kalau thermal itu sama ya, jadi dia lebih ke perubahan titik leleh ya saat diubah ke nanonya. Ini dia size of melting point. Jadi semakin apa ya, semakin besar surface atomnya akan mempengaruhi temperatur meltingnya. Nih, kalau surface atomnya makin tinggi nih. Oh, sorry. Gimana ya cara membacanya? Oke, superatomnya sampai 92%. Harusnya ini dia lebih cepat dia mendidih. Apa TM-nya lebih rendah gitu. Melting point of gold TM-nya. Nih, kalau dia pada 2 nanometer, dia bisa jadi setengahnya. Harusnya kan tadi 1064, dia hanya 500 sudah melting dia. Karena kenapa tadi? Karena surface atomnya jadi lebih tinggi gitu. Jadi ini melting point and lattice constant. Jadi kita ada surface atom, nanoparticle of metal. Peristiwa melebur adalah atom-atom beraturan yang awalnya beraturan tadi berbaris rapi atau dalam bentuk solidnya menjadi berantakan atom-atomnya atau cair. Nah, lower melting point akan reduce lattice constant, parameter kisinya. Jarak antar satu atom dengan atom lainnya berhubungan dengan surface atom meningkat pada material nano. Alasan adalah surface energy to volume energy ratio change dramatically. What is easier to get up, surface atom or volume atom? Ya tentunya adalah surface atom, karena dia adalah yang terluar, di mana kita memiliki, oh iya, ini ya, lattice-nya juga pada surface atom itu cenderung dia lebih pendek gitu ya, karena dia ditarik gitu kan sama si ininya, si volume atomnya. Kalau pada volume atom, karena dia tidak ada interaksi dengan luar, dia lebih besar dia ininya, kisinya gitu. Nah, sebenarnya itu yang menyebabkan adalah namanya dangling bonds dan reduce lattice constant. Jadi misalnya pada silikon tuh ya, eh, nggak gimana cara ngomongnya, nggak ada yang narik dia. Jadi kan eh, permukaannya sehingga ada yang tidak memiliki ikatan pasangan atau dangling bond. Tidak ada yang menarik dangling bond, maka sehingga atom di permukaan akan tertarik. Gitulah dia intinya, karena dangling bond dia nggak memiliki pasangan, dia nggak ada yang mengikat gitu. Lattice constant akan turun karena dangling bond. Oke. Coba kita baca dulu ya. Atom atau molekul pada permukaan solid menghasilkan possess fewer nearest neighbor and coordination number. Thus have dangling or unsatisfied bonds exposed to the surface. Okay. These atom atau molecule are under an inwardly direction force. Okay. And the bonds distance between the surface atom and molecule and thus in surface is smaller than between interior atoms molecule. When solid particles are very small, such a decrease in bond length between the surface atom and interior atom becomes significant, and the lattice constant of the entire solid particle show an appreciable reduction. Ini ada surface energinya, extra energy posed by surface atom mendeskripsikan surface energy, surface free energy, surface tension. Surface energy by definition is energy required to create unit of mu gitu. Jadi surface energy itu adalah kemampuan untuk menciptakan surface baru gitu. Create a unit area new surface gitu. Misalnya dari 1 ini jadi 2 nih. Nah, gitu ya. Konsep dari thermodynamics yang digunakan adalah surface energy adalah gives free energy dibagikan dengan areanya dengan konstan temperatur. Kemudian ada entropi adalah kekacauan, tidak bisa diubah bentuk energinya.
Enthalpy adalah energi dalam untuk melakukan kerja pada tekanan tetap. Gibbs free energy is defined as the energy portion of thermodynamic available to do work. G atau tadi eh, Gibbs sama dengan enthalpy dikurang temperatur dalam Kelvin dikalikan entropi. Kemudian ini ya, questionnya what change we cut in material into. Nah, pada H internal energy berubah karena terbentuk dan link bond. Oke. Internal energy berubah karena terbentuk dan link bond. Sehingga akan meningkat, maka hanya akan meningkat. Nah, hanya meningkat, maka Gibbsnya akan meningkat. Gibbsnya meningkat, maka kemampuan untuk membentuk surface area baru akan meningkat. Sehingga increase dan link bond akan meningkatkan internal energy goes up. Energy. What change when ice melt or misalnya kita asumsi pada sistem tertutup Gibbsnya konstan, the ensure ice will melt and final entropy will increase. Material dipanaskan, maka entropi naik. H internal energy pressure kali volume, H sama dengan enthalpy dan heat content. S entropi disorder, S cair, S padat. TM susunan atau berantakan. Oke. What change when ice melt or oh, inilah berarti ya si entropinya ya. Surface energy yang dibutuhkan untuk menciptakan permukaan baru. Surface energy diestimasi untuk material adalah surface energy setengah number of broken unit area of the new surface sama bond strength in the bulk. Umpamanya berapa banyak Anda berpegang tangan dan seberapa kuat Anda berpegang tangan, itulah energi yang dibutuhkan untuk melepasnya. Oh, oke. Misalnya sampel silikon, arahnya beda-beda, maka surface energi beda-beda karena atomnya beda-beda. Ini ada surface beda-beda. Oke, ini ada ya tab. Ini ada. If you keep cutting, you increase the overall surface free energy and gives free energy by increasing the number of free bond. Maka H internal naik, maka dan link bond naik. Why is the melting point lower? Permukaan tidak simetris dan stabil, gampang lepas. Jadi surface atom memiliki danling bond. Danling bond tadi yang tidak stabil dan tidak simetris itu. Jadi dia yang lebih mudah lepas sebenarnya. Ini estimasi TM-nya dapat dilakukan perhitungan ini. Ya karena tadi kan semakin banyak danling bondnya, semakin tidak stabil, jadi semakin cepat dia terus tidak beraturan. Yang tidak beraturan maka dia akan melting gitu. Correct the sentence. Ini kayak soal gitu lah ya. If you keep cutting, you reduce the overall surface free energy and gives energy by increase the number of free bond. Did you create free radical surface group? Does the stored energy go up? Kurang paham ya maksudnya apa. Sub-assemble. Physical properties. Oh, ini kita bahas ulang ya. Physical properties change, origin, lebih reaktif, tidak gampang pindah-pindah, sedikit cacatnya, maka size lebih kecil, sedikit cacat. Ini physical properties of nanomaterial, reducing melting point, ultra hard, optical properties, electrical, magnetiknya. Dan tentunya ini bisa diatur dengan mengubah ukurannya. Jadi itu yang kelebihannya ya. Ini ada unique properties dari nanomaterial, ada katalitik, ada electrical, magnetic, mechanical, optical, spherical, atau biological. Oke, terima kasih semuanya.